Kevin De Bruyne bawa efek instan, Man City hancurkan Newcastle United. Manchester City menang 3-2 atas Newcastle pada pertandingan lanjutan Liga Inggris 2023-2024 di Stadion St James Park, Minggu, tanggal 14 Januari tahun 2024 dini hari WIB. Di awal permainan Man City dalam tekanan Newcastle. Pada menit ke-6 kiper Man City Ederson melakukan blunder. Ederson melepaskan umpan yang mengenai badan pemain Newcastle Miguel Almiron yang melakukan pressing. Namun usai melakukan kesalahan, Ederson tampak meminta bantuan medis karena mengalami cedera pada bagian kaki kirinya. Ederson pun akhirnya harus digantikan Stefan Ortega pada menit ke-8 dan tampak berjalan pincang menahan sakit saat keluar lapangan. Di menit ke-26 Man City akhirnya berhasil membobol gawang Newcastle lewat gol backheel Bernardo Silva usai meneruskan umpan Kyle Walker dari sisi kanan. Pada menit ke-35, Newcastle berhasil menyamakan skor menjadi 1-1 lewat tembakan Alexander Isak dari dalam kotak penalti Man City yang mengarah ke pojok kiri gawang lawan. Pada menit ke-37 Newcastle berhasil unggul 2-1 lewat tembakan Anthony Gordon. Proses gol kedua Newcastle ini memiliki proses yang mirip gol pertama. Pada menit ke-74 Manchester City akhirnya berhasil menyamakan kedudukan lewat pemain pengganti yakni Kevin De Bruyne melalui tembakan mendatar dari luar kotak penalti. Skor 2-2. Pada menit ke-90+1 De Bruyne mengirimkan killer passing kepada Oscar Bob. Bob lalu menggocek kiper Newcastle untuk kemudian mencetak gol. Man City unggul 3-2 atas Newcastle. Hingga pertandingan berakhir tak ada gol tambahan tercipta. Man City menang 3-2 atas Newcastle. Guardiola optimistis Man City pertahankan gelar Liga Inggris lagi. Sempat terpeleset dan tercecer di persaingan gelar Liga Inggris, Manchester City mulai stabil lagi. Pep Guardiola yakin titel keempat beruntun bisa direngkuh. Manchester City sempat tersendat-sendat memasuki musim dingin. 4 laga sempat dilalui tanpa kemenangan, 3 kali berimbang dan sekali kalah. Hasil-hasil itu pada prosesnya melemparkan sang juara bertahan ke posisi 4 klasemen Liga Inggris. Namun Man City sempat mendapatkan momentum lagi dan terangkat sukses di Piala Dunia antar klub. Kemenangan atas Everton, Sheffield United, dan Newcastle United membawa Man City kini duduk di posisi 2 klasemen. Mereka 2 poin di belakang Liverpool dan 1 poin di atas Aston Villa. Terlepas dari periode lambat yang dialami, Man City masih menjadi unggulan juara mengingat pengalaman juara 3 musim terakhir. Manajer Man City Pep Guardiola pun percaya diri titel keempat beruntun bisa direngkuh melihat situasi saat ini. Sekarang ini, ia memungkinkan. Berapa poin tersisa? Ada 18 atau 19 pertandingan ya. Kami cuma tertinggal 5 poin, secara statistik masih mungkin. Kami ingin membuat warisan dan dinasti. Apakah itu realistis? Untuk saat ini, masih jauh jadi ya saya tak tahu juga sih. Man of the Match Newcastle vs Manchester City, Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne terpilih menjadi Man of the Match pertandingan Newcastle vs Manchester City. Sang playmaker benar-benar jadi pembeda di laga ini. Manchester City bertandang ke St James Park di akhir pekan ini. Mereka menantang Newcastle di pertandingan pekan ke-21 EPL 2023-2024. Di laga ini, Manchester City memetik kemenangan dramatis. Mereka berhasil membekuk tuan rumah dengan skor 3-2 di masa injury time. Kevin De Bruyne terpilih menjadi Man of the Match di laga ini. Mengapa demikian? Terpilihnya De Bruyne sebagai Man of the Match di laga ini karena ia mencetak gol krusial bagi City. Babak pertama pertandingan ini ditutup dengan skor 2-1 untuk keunggulan Newcastle. Alhasil di babak kedua, City mencoba mengejar ketertinggalan dari tuan rumah. De Bruyne yang dimasukkan sebagai pemain pengganti sukses menyamakan kedudukan hanya 3 menit setelah ia masuk ke lapangan. Kontribusi De Bruyne di laga ini juga terlihat dalam gol kemenangan City.
Pemain muda Oscar Bob merupakan sosok yang sukses mencetak gol tersebut. Namun dalam prosesnya, Bob mendapatkan umpan lambung yang akurat dari De Bruyne. Tak ayal ia bisa lolos dari jebakan offside dan masuk ke kotak penalti lawan dan akhirnya mencetak gol. Dengan catatan 1 gol dan 1 assist, De Bruyne dinobatkan sebagai Man of the Match laga ini. Phil Foden makin nyaman jalankan peran di lini tengah Man City. Phil Foden mengakui bahwa dirinya semakin nyaman menjalankan peran di lini tengah Manchester City pada musim ini. Memang apa alasannya? Phil Foden telah membangun reputasi selama 7 tahun terakhir sebagai pemain sayap yang luar biasa dalam balutan seragam biru langit, unggul di kedua sisi lapangan selama periode gemilang Manchester City yang membuatnya mengoleksi 16 trofi mayor, termasuk Piala Super UEFA dan Piala Dunia antar klub di musim ini. Akhir-akhir ini, dia menjadi pusat perhatian karena berhasil berkembang di lini tengah dengan menyumbangkan sejumlah assist dan gol. Foden telah terlibat dalam 7 gol dalam 10 penampilan terakhirnya di Premier League, 4 gol, 3 assist, dan sejak Natal, ia telah menciptakan peluang terbanyak dalam permainan terbuka di Premier League dibandingkan pemain lain dengan 9 peluang. Ini adalah peran yang sangat ia nikmati dan sang playmaker berterima kasih kepada Pep Guardiola yang telah mempercayainya untuk bersinar di posisi tersebut pada musim ini. Saya mencintai permainan sepak bola, saya bermain di posisi tengah, saya semakin menikmatinya. Saya selalu ingin membantu tim dengan gol dan juga assist, semoga hal ini terus berlanjut, dan saya ingin terus tampil bagus. Anda hanya ingin tampil sebaik permainan terakhir Anda dan ada begitu banyak hal yang bisa saya tingkatkan dan menjadi lebih baik. Saya merasakan dukungan darinya manajer, ia selalu berusaha untuk meningkatkan kemampuan saya sebagai seorang pemain dan selalu memberitahu saya di mana saya bisa berkembang, jadi saya menyukai hal tersebut. Saya menikmati posisi yang saya mainkan saat ini karena saya lebih banyak terlibat dalam permainan dan lebih banyak melakukan sentuhan. Semoga saya dapat terus bermain di posisi ini.